Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, minggu pertemuan topik ketiga ya, terkait teknik preservasi data. Lumayan mundur ya, harusnya minggu kemarin ya ini disampaikan, tapi karena ada beberapa agenda, jadi belum sempat saya sampaikan. Nanti untuk perkuliahan pengganti bisa menyusul sesuai kesepakatan. Oke, saya share dulu. Oke, ini materi minggu kemarin sudah saya unggah ya di study, nanti silakan bisa dibaca-baca di study-nya terkait preservasi data. Preservasi sebenarnya salah satu tahap ya dari forensik digital dalam investigasi, khususnya untuk pengamanan barang buktinya, seperti itu. Ini yang akan saya sampaikan kurang lebihnya. Kemudian definisi. Definisi preservasi data. Preservasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya merupakan teknik dalam mengamankan atau melindungi data ya. Data khususnya yang berkaitan dengan barang bukti digital. Nah, kalau barang bukti digital kan berarti idealnya adalah barang itu biasanya berasal dari barang bukti fisik ya, atau barang bukti elektronik. Nah, di mana di dalam barang bukti fisik itu dia akan menghasilkan barang bukti lain, yaitu berupa data digital, biasanya sih gitu. Kalau definisinya di sini preservasi data itu merupakan sebuah mekanisme dalam rangka mengisolasi dan melindungi barang bukti, baik barang bukti digital maupun elektronik, dengan harapan memiliki kondisi yang sama persis ketika ditemukan. Nah, ketika ditemukan tanpa ada perubahan apapun, sehingga nantinya dapat dianalisis dan dijadikan barang bukti yang legal. Nah, sebagai kata kunci di sini adalah isolasi dan perlindungan. Itu kata kuncinya dari preservasi data. Kemudian yang dimaksud data berarti yang memiliki kondisi sama persis. Berarti kan harus dicek ya integrasi datanya. Apakah data itu masih asli atau data itu sudah mengalami modifikasi atau perubahan. Nah, itu bisa dicek. Nah, kalau konteksnya data preservasi data misalkan anggaplah data di memori ya atau media penyimpanan apapun, nah, nanti di praktikum nanti bisa di imaging, saya sebutnya sebagai imaging. Nah, itu proses imaging, nah itu akan melakukan isolasi dan perlindungan barang bukti dari bukti fisik ya. Kalau imagingnya di komputer berarti sebenarnya kita ingin melakukan imaging terhadap apa saja yang ada di komputer itu. Apa sajanya berarti ya seluruh data ya, seluruh data yang tersimpan di media penyimpanan. Cuman biasanya kalau imaging itu hanya melakukan proses image di dalam data yang bersifat ini permanen ya. Kalau data itu prosesnya di RAM itu sepertinya masih ada ini data yang tidak tersimpan ya. Jadi ketika kondisi komputernya hidup, kemudian dilakukan akuisisi imaging, biasanya ada kerusakan ya. Sejauh yang pernah saya teliti itu ketika komputernya hidup, nah imaging kalau pakai software ya, software seperti yang saya tulis di WA Group itu ada BD ya kalau di Linux, kemudian ada FTK Imager sama Encase. Nah, setahu saya itu dulu pernah melakukan image terhadap memori itu ada beberapa yang tidak berhasil tersimpan ya. Artinya sebenarnya bisa sih data yang ada di memori atau di RAM itu ikut terakuisisi.
Nah, tapi beberapa ada yang gagal juga ya, seperti itu. Nah, nanti supaya tidak gagal biasanya proses imagingnya itu pakai hardware ya. Nah, karena dulu terbatas ya, artinya saya tidak punya hardware karena harga hardware-nya lumayan mahal ya. Biasanya kalau instansi kepolisian itu sudah punya hardware terkait imaging, itu ada. Produknya banyak ya, ada Belkasov, ada apa lagi? Banyak lah, setahu saya banyak. Nah, itu bisa ya. Jadi kondisi sesuai dengan barang bukti elektroniknya, kemudian data-data digitalnya itu berhasil dilakukan imaging. Nah, terus ada pertanyaan, bedanya apa imaging dengan backup atau dengan cloning ya. Nah, kalau imaging yang menjadi perbedaan mendasar dengan backup maupun cloning itu adalah kalau image itu bisa bisa apa namanya? Dikopikan berulang-ulang ya. Nah, hasil imaging itu bisa dikopikan berulang-ulang. Kalaupun backup sebenarnya bisa, tapi dia tidak bisa dijalankan ya. Artinya hanya file-file tertentu saja yang mungkin di backup. Kalau imaging sesuai dengan keseluruhan kondisi. Ya, gitu. Jadi bedanya itu. Biasanya imaging itu bisa di backup atau bisa apa namanya? Diperbanyak imaging. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di metodologi forensik digital itu kan ada banyak ya. Nah, kalau TA-nya nanti terkait forensik, nah ini adalah metode forensik ya. Kalau teman-teman baca-baca paper atau artikel jurnal itu pasti beberapa membahas metodenya ini. Ada yang pakai CASI, forensik digital berdasarkan model CASI. Berarti nanti di bab 3 itu ada ini apa namanya? Ini. Nah, ini ya. Berarti di bab 3 ada penjelasannya ini ya, ada preliminary, planning, recognition dan seterusnya. Kalau menurut DFR WS itu pasti ada tahap ini dan seterusnya. Nah, ada juga tahap lain NIST ya, NIST. Nah, itu juga punya dia metodologi forensik sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya walaupun tahapnya beda-beda, pada prinsipnya sebenarnya sama sih. Ada proses examination, ada proses analisis, ada proses collection ya, dan ada proses reporting. Walaupun secara tahap berbeda, tetapi konteksnya sebenarnya sama. Nah, itu standar untuk ini ya, melakukan penanganan di forensik pasti harus mengikuti ini. Entah manapun yang dipakai ini karena sudah diakui, jadi teman-teman tidak ada yang salah gitu ya. Pakai salah satu dari ini, DFRS, CASI, dan seterusnya itu enggak salah. Gitu. Karena sama-sama sudah diakui. Gitu. Kemudian model proses untuk digital investigasi atau investigasi bukti digital, khususnya kalau di sini terkait dengan model fisik, yaitu perangkat fisik atau perangkat elektronik ya. Nah, misalkan kondisinya adalah melakukan pengamanan terhadap barang bukti di lokasi kejadian perkara. Makanya kita sebut sebagai crime scene preservation. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengamankan segala bentuk kayak inilah, bukan pintu masuk ya, pokok segala sesuatu yang berhubungan dengan keluar masuk mobilitas ya. Mobilitas itu maksudnya aktivitas ya. Kalau rumah berarti ya pintu masuk sama pintu keluar. Nah, itu dijagalah intinya. Jadi menjaga atau mengamankan supaya barang bukti di tempat kejadian perkara itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi pengamanan TKP. Mudahnya ya kayak kalau ada polisi melakukan investigasi ya dikasih garis kuning gitu ya.
Nah, itu proses pengamanan. Terus survei berarti kan mengamati ya, mengamati dari sisi keseluruhan sudut pandang TKP-nya. Tuh. Caranya ya mungkin berjalan terus mengidentifikasi kira-kira dari barang bukti yang ada di TKP itu apa saja. Nah, itu berarti disurvei. Jadi di TKP ada apa saja, disurvei, diidentifikasi yang kemungkinan nyambung ya dengan kasusnya apa, nah itu dilakukan survei. Kemudian didokumentasi, nah ada staf khusus biasanya ya yang membuat seperti catatan ya, atau memfoto ya, atau mungkin melukis ya, gambaran mungkin ada saksi di situ. Nah, ada seseorang staf yang bisa mendokumentasikan yang berkaitan dengan barang bukti yang ada di TKP. Atau bisa juga melakukan mapping, maksudnya posisi korban misalkan ada di tengah-tengah rumah misalkan, atau di sebelah kanannya kamar, atau di depannya kamar mandi. Nah, di situ untuk mapping juga biasanya ada staf khusus. Jadi ini ada dokumentasi terkait dengan kondisi di tempat kejadian perkara. Berikutnya adalah pencarian dan pengumpulan data. Nah, biasanya kalau di TKP berarti fokusnya di fisik ya, artinya bukan ini fokus di digital ya. Nah, itu fokus di digitalnya nanti di tahap berikutnya. Jadi yang berkaitan dengan barang bukti apa saja, misalkan kalau di situ kasusnya pembunuhan berarti ya alat yang dipakai untuk membunuh apakah ada apa tidak dicari. Atau alat komunikasi yang dipakai yang berkaitan dengan pembunuhan itu misalkan ada apa tidak dicari. Gitu. Kalau ketemu ya berarti dicatat itu, kemudian didokumentasikan dan diamankan. Gitu. Kemudian di tahap yang terakhir itu biasanya rekonstruksi. Rekonstruksi terkait dengan jalannya atau apa namanya identifikasi berdasarkan apa ya saksi bukan saksi ya tim ahli forensiknya ya. Biasanya kan tim ahli forensik itu bisa membuat simulasi ya berdasarkan pemikirannya. Ya anggaplah kayak detektif ya. Kalau sering lihat Conan itu ya. Nah, itu kan berarti proses rekonstruksi sebenarnya. Bahwa proses terjadinya kasus kejahatannya itu prosesnya adalah seperti itu. Si A mungkin bergerak seperti ini, si A mungkin berkomunikasi seperti ini, si A mungkin secara tidak sadar itu apa namanya kena pisau mungkin atau kesetrum dan seterusnya. Nah, padahal itu semuanya sudah di set up untuk melakukan pembunuhan. Nah, itu biasanya ada rekonstruksinya sendiri. Nah, cuman biasanya proses rekonstruksi ini kan butuh analisis yang jenius ya. Artinya memang tim investigator di kepolisian itu memang orang yang pengalaman ya, gitu. Jadi ini biasanya seperti itu kasusnya. Selain menganalisis dan merekonstruksi juga diujikan berdasarkan barang bukti yang terkumpul ya. Jadi barang buktinya apa saja, nyambung atau tidaknya. Nah, itu bisa tahu di rekonstruksi. Tapi biasanya kalau proses rekonstruksi ini bisa jadi itu sudah ini apa namanya sudah diketahui ya tersangkanya siapa itu biasanya sudah tahu gitu. Hanya biasanya di proses rekonstruksi ini adalah proses untuk apakah di proses pembunuhan itu mungkin ya atau proses kejahatannya itu tergolong kejahatan yang berat atau tidak. Terus hukumannya lama atau tidak. Biasanya pertimbangannya itu. Ketika ternyata ada pasal-pasal lain yang menjerat selain ITE misalkan atau pasal pembunuhan berencana dan lain-lain, nah itu kan hukumannya berat. Nah, berat atau tidaknya biasanya dari sini. Makanya kalau teman-teman lihat di TV, ada rekonstruksi berarti itu ada kemungkinan tersangkanya itu dihukum berat ya. Itu butuh rekonstruksi. Kalau yang tidak butuh rekonstruksi, hukumannya mungkin bisa singkat atau mungkin bisa dipotong, bisa diremisi maksudnya. Mungkin koruptor ya.
Itu kan tidak ada ya setahu saya ya, rekonstruksi. Yang ada mungkin rekonstruksi pencarian buktinya, mungkin KPK menggeledah dan lain-lain. Nah, kalau rekonstruksi sampai dengan si koruptor itu mengirimkan bukti mutasi atau apa, nah itu tidak pernah disebar ke publik. Atau mungkin tidak pernah ya dilakukan rekonstruksi. Nah, itu yang tidak tahu. Nah, kalau yang kejahatan biasanya harus ada rekonstruksi karena memang kejahatan itu memang apa ya, kita itu menggambarkan bahwa itu ya kasus kriminal yang besar ya. Padahal ya korupsi itu jauh lebih besar gitu ya, karena merugikan negara ya. Tapi kalau kejahatan yang berkaitan dengan sesama manusia itu memang kan faktor kemanusiaan ya. Jadi memang harus dihukum berat. Walaupun korupsi itu sebenarnya juga sama, tapi kan nggak terlihat ya. Tidak terlihat lah. Gitu. Oke, proses berikutnya adalah staircase model. Ini mulai dari bawah ke atas ya. Pada prinsipnya juga sama sih. Untuk case manajemennya ada terkait incident alert, prioritasnya seperti apa, kemudian insiden atau kriminal sense-nya seperti apa, apakah ada pengamanan khusus, kemudian proses identifikasi dan penyitaan barang bukti, kemudian pengamanan, preservation, kemudian recovery. Nah, ini recovery berarti fokus di digitalnya biasanya kalau berhubungan dengan digital. Terus perolehan data, kemudian pengurangan yang hal-hal yang tidak penting biasanya dihilangkan, kemudian difokuskan, kemudian dianalisis, kemudian dilaporkan. Gitu. Pada prinsipnya sama sih. Kemudian model aliran data terhadap pengamanan barang bukti digital itu biasanya dari atas ke bawah. Jadi awareness itu adalah tingkat kepedulian atau tingkat kewaspadaan dalam pengamanan barang bukti, apakah itu berasal dari internal ataupun eksternal. Kemudian ada proses otorisasi. Otorisasi ini biasanya izin ya. Misalkan ada tim investigator ingin menyita ini, biasanya ada kepalanya ya. Nah, itu izin dulu. Ini bisa enggak dibawa atau tidak gitu. Biasanya ada izin tertulisnya. Kemudian ada planningnya, planning perencanaan terkait dengan seluruh aktivitas yang ditemukan di TKP. Rencananya seperti apa, analisisnya rencananya seperti apa. Nah, terus sampai dengan ke bawah. Di tahap search, collection, kemudian transport, storage, dan seterusnya ini sebenarnya sama ya dengan tahap sebelumnya. Hanya berbeda istilah saja sih gitu. Nah, kalau di reporting ini diseminasi itu maksudnya dipresentasikan gitu ya, hasil reportnya. Gitu. Nah, berikutnya adalah metode saintifik pada proses investigasi barang bukti digital. Nah, investigasi itu harus menggunakan metode yang saintifik. Maksudnya saintifik itu resmi ya, artinya yang bisa diakui oleh misalkan di pengadilan ya diakui oleh pengadilan, atau misalkan oleh kepolisian berarti diakui oleh kepolisian. Biasanya itu menggunakan format dan evaluasi dari hipotesis yang khusus ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Oke. Terdengar Pak. Oke, jadi ada format khusus ya dan evaluasi khusus dari hipotesis. Nah, hipotesis ini apa, Pak? Hipotesis itu biasanya penarikan kesimpulan sementara. Nah, hipotesis itu penarikan kesimpulan sementara yang memang itu belum terbukti nyata ya. Katakanlah kalau saya bisa membuat hipotesis bahwa semua mahasiswa yang ada di gedung CC pasti mahasiswa TI. Nah, kan secara logikanya begitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi ada mahasiswa lain yang memang sekarang sedang di gedung CC. Tetapi mayoritas kan karena di situ adalah ruang kuliahnya mahasiswa TI, jadi saya bisa menghipotesiskan
bahwa semua mahasiswa yang ada di gedung CC adalah mahasiswa prodi TI. Nah, itu baru hipotesis. Kalau dibuktikan dengan benar, itu kan nanti akan ada tahapan khususnya. Nah, kalau di forensik untuk investigasinya ada tahap ini ya, ada tahap preparation, survei, preservation, examination, analysis, dan reporting. Nah, ini sama ya dengan metode forensik digital di awal tadi. Nah, ini adalah metode saintifik. Masing-masing ini nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ya, ini persiapan ya, survei berarti ya ke TKP-nya. Kalau dari TKP sudah berarti apa saja barang yang didapatkan, buktinya, terus diteliti, dianalisis, dan dilaporkan. Pada prinsipnya seperti itu untuk metode saintifik ya. Kemudian persiapan untuk menangani kejadian kriminal yang melibatkan bukti digital. Oh, ini ya preparing ya, strateginya apa sebelum investigasi, mungkin dari sisi kasusnya. Nah, itu harus dievaluasi dulu ini kasusnya, terus kira-kira yang harus bisa diambil barang bukti dari TKP apa. Nah, ini biasanya ada strategi khusus ya. Nah, untuk handling atau menangani kasus digital, khususnya dengan kejahatan yang berhubungan dengan bukti digital, di sini ada beberapa panduannya ya. Kalau di sini saya pakai step by step di ACPO ya. ACPO ini adalah Association of Chief Police Officer. Nah, kalau di Indonesia itu ada enggak ya? Lupa saya, setahu saya belum ada ya. Gitu. Good practices-nya belum ada, jadi mungkin bisa ambil dari sini. Nah, kalau menurut ACPO ini yang pertama adalah harus memiliki technical skill yang bagus ya. Jadi selain dia paham terkait dengan kejahatan yang secara umum sudah sering terjadi ya. Nah, dia karena sekarang eranya teknologi ya, hampir semua kejahatan itu sekarang melibatkan ini ya, teknologi. Nah, oleh karena itu dia harus memiliki staf khusus yang ahli di bidang teknologi. Nah, kemudian juga harus bisa membawa alat atau membawa material atau equipment ya untuk mengambil barang bukti digital. Nah, gitu ya. Jadi harus ada alat. Nah, kalau di polisi, misalkan di kepolisian, dia untuk sekarang ini tidak punya alat terkait forensik. Nah, itu perlu dipertanyakan gitu ya. Harusnya ada semua ya, karena saya yakin sekarang kejahatan itu pasti pakai teknologi. Entah itu HP, entah itu pakai sosmed mungkin ya. Nah, itu kan bisa dicari semuanya sekarang. Itu kemudian dari vulnerable data. Nah, itu harus dicermati juga, harus dinonaktifkan ya. Mungkin ketika di TKP muncul alat yang berhubungan dengan hotspot mungkin atau WiFi atau network device itu misalkan router ya. Nah, itu harus dinonaktifkan. Gitu. Atau web working device misalkan ada komputer yang masih hidup ya. Nah, itu harus dinonaktifkan semuanya. Tapi tetap harus dicatat ya bahwa ketika di TKP kondisi wireless-nya atau network device-nya atau komputernya itu masih kondisi hidup atau mengakses sesuatu. Nah, itu harus dicatat ya. Kemudian berikutnya di sebelah kanan ini adalah imaging. Nah, ini imagingnya dia menggunakan hardware ya. Walaupun hardware-nya simpel seperti itu, tapi ini mahal, Rek. Bisa dicek ya Tableau ya, Tableau Forensic Duplicator ya. Nah, nanti dibuka di Google itu kalau di berapa ya? 5 juta kayaknya belum boleh. Itu kayaknya di atas 10 juta kayaknya. Hanya seperti itu saja. Tableau. Nah, itu dipastikan ya. Nah, harganya berapa? Oke, nah untuk survei ini maksudnya ke TKP ya. Biasanya seorang ahli
forensik itu bisa mendokumentasikan ya, mendokumentasikan terkait dengan eh, kegiatan apa bukan kegiatan apa proses kematiannya seperti apa, posisinya seperti apa. Nah, kalau di penjelasan atau di slide itu seperti ini kurang lebih. Jadi ada pintu masuk, kemudian ada pintu kamar, ada pintu dapur, atau yang lainnya ya. Nah, mungkin ketika disimulasikan dapatnya seperti ini. Nah, ini pasti ada lah. Prosesi seperti ini pasti ada. Dan staf itu ada yang memang ahli untuk membuat sketsa seperti ini. Nah, biasanya diambil tuh barang bukti di situ. Misalkan barang buktinya di sini ada laptop ya, ada televisi, kemudian ada apa lagi? Ada handphone di dekat korban itu. Kemudian ada PDA itu yang di bawah ya, bawah tengah. Terus ada kamera camcordernya di kanan bawah. Ada apa? WiFi access point di kiri atas. Nah, WiFi access point juga ini biasanya ada lognya ya, ada kesimpan log yang ada di routernya mungkin, itu bisa untuk dipakai analisis. Nah, semuanya yang berkaitan dengan itu boleh disita ya, atau kalaupun tidak disita boleh dilakukan imaging di tempat kejadian perkara. Nah, itu boleh, ya, jadi bisa diamankan ya data-datanya. Gitu. Oke, mungkin di sini ketemu HP ya, nah, HP-nya dimatikan dulu, kemudian dicatat ya, kira-kira apa saja sih apa yang ada di situ. Atau kalau handphone biasanya bisa menggunakan mobile forensik ya, biasanya ada mobile forensik. Terus dari mobile forensik itu dia akan melakukan apa? Imaging terhadap data-data apa saja yang ditemukan di handphone ini. Nah, misalkan ini ada apa? Ada catatan telepon ya. Ada catatan telepon. Nah, telepon masuk keluarnya itu bisa dianalisis. Nah, kalau yang ini pakainya mobile edit forensik, coba ya tak chat. Nah, mobile edit forensik. Nanti ada sendiri ya di forensik ini. Forensik pada bergerak, perangkat bergerak. Itu berbayar tapi saya pakai krek-krekan ya, enggak apa-apa ya. Kan bukan untuk ini ya, untuk apa namanya? Bukan untuk pribadi, maksudnya bukan pribadi sih. Bukan untuk bekerja atau apa, enggak apa-apa, kan untuk belajar. Nah, itu nanti bisa dicek ya, dari mobile edit itu kita bisa mengekstrak semua aktivitas yang ada di handphone. Nah, akan menjadi perkara ketika handphone itu handphone jadul, tidak punya sistem operasi seperti Android atau BlackBerry atau iOS ya. Itu akan lebih sulit ya, gitu. Tapi sebenarnya ada sih alat yang khusus hardware ya, bukan bukan software ya. Khusus hardware ada, saya lupa apa ya itu ya. Dulu ekstrak lah untuk handphone itu ada. Nah, itu bisa untuk melakukan ekstraksi atau imaging dari HP apapun, termasuk HP yang jadul. Itu tambah mahal lagi itu alatnya. Sekitaran berapa ya? Kalau tidak salah 100 jutaan itu. Tapi sudah lengkap ya, sudah dikasih kopernya juga untuk beberapa alat, kan masing-masing konektor itu lain-lain ya di handphone. Nah, tapi itu sudah lengkap. Tinggal colok di situ alat apa imagingnya itu sudah lengkap, ada komputer khususnya, ada software khususnya, ada juga dari hardware khususnya. Makanya mahal. Tapi mahalnya itu tapi terbayar lah kalau bisa untuk menganalisis kasus kejahatan ya gitu. Nah, itu bisa terbayar. Dari sisi perangkat mungkin server ya, mungkin server. Nah, kalau Mas Genta mungkin di PDI mungkin ada unknown server atau server yang sudah dipasang tapi memang tidak ada yang tahu itu server di PDI misalkan. Nah, itu bisa disurvei ya, mungkin ada sesuatunya atau ada maksud khusus server bisa di situ dan seterusnya.
Kemudian penyitaan ya, penyitaan barang bukti berdasarkan temuan di lokasi. Nah, itu biasanya ada ini proses apa namanya? eh, Video ya, surveillance artinya proses perekaman bahwa kondisi di TKP itu seperti ini gitu. Nah, ketika proses pengamanan barang bukti itu sudah memenuhi prosedur, misalkan sudah di ini apa namanya dikasih garis kuning itu ya. Nah, itu harus dilaporkan ya. Biasanya polisi itu memvideokan, Rek. Itu karena untuk legalitas ya. Gitu. Jadi eh, mobilitas keluar masuk ke dalam tempat kejadian perkara itu harus disterilkan gitu. Itu divideokan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan WiFi atau jaringan yang masih terhubung di mana itu ada di TKP, biasanya dia akan dicek itu apakah ada remote akses keluar yang dilakukan orang lain atau tidak gitu ya. Biasanya dicek. Gitu. Kemudian apa ini? Network Ramsey. Nah, ini maksudnya adalah apa namanya? Mengisolasi ya. Jadi kalau sudah berarti semua barang bukti itu akan disimpan. Kemudian kalaupun ini masih kondisi hidup berarti biasanya ada proses pengamanan dari remote data. Kemudian ini ada juga pengamanan barang bukti yang berbentuk apa? Bukan digital ya. Artinya kayak biasanya setiap manusia itu kan punya sidik jari yang berbeda ya. Nah, makanya di TKP biasanya korban itu diambil sidik jarinya. Gitu. Atau bisa juga dari hal-hal yang lain selain sidik jari. Misalkan biological evidence ini ya berarti kalau segala sesuatu yang unik, nah selain sidik jari biasanya apa? Biasanya ada apa namanya? Retina mata itu ya. Mungkin Ya, ada yang iris mata, Pak, atau biasanya kalau dari darah atau yang nah itu biasanya itu bisa atau mungkin ada hal-hal yang lain kayak token misalkan ya. Mungkin dia sebagai miliarder ya, di sebelahnya ada token, ternyata habis dirampok ini uangnya dari mobile banking. Nah, itu biasanya juga diambil. Nah, dari keseluruhan data diambil dan diamankan itu sebagai barang bukti. Barang bukti ini kan dipakai untuk memperjelas ya, memperjelas seperti apa sih proses dia mungkin meninggal atau proses bagaimana tindakan kejahatan itu terjadi. Nah, itu dari sini dapatnya gitu. Nah, ini harus dianalisis memang. Kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, kan tidak lazim ketika analisisnya keliru. Ya, misalkan itu bukan kasus kejahatan, padahal secara kasat mata itu memang sudah jelas kejahatan. Makanya sekarang ada percuma lapor polisi ya, tagar ya. Nah itu. Ya, serba aneh juga ya. Oke, berikutnya ada pengambilan bukti digital. Nah, di sini ada akses data enterprise version. Ini saya ambil dari internet ya, Rek. Nah, itu bisa dilakukan pengambilan data digital. Nah, kalau ini data digitalnya adalah data yang diperoleh dari komputer yang masih hidup ya. Ini kan ada kalau di Windows ini ya ada agent service, ada SVC host, kemudian WinLogon dan seterusnya. Nah, ini semuanya di recover gitu ya. Ini data-data volatile ini ya. Makanya ini di tab volatile ini itu dia akan muncul ini. Gitu. Nah, kalau dicek kalau teman-teman ngecek di text manager ya, itu pasti ada segala sesuatu ini. Di klik kanan text manager kalau OS-nya Windows pasti ada sistem, ada WinLogon, ada SVC host, ada agent services. Nah, itu adalah data yang berjalan di memori. Nah, ini sampai bisa di apa? Sampai bisa di imaging kan berarti sebenarnya kalau kasusnya adalah apa namanya? Menemukan barang yang sedang hidup, barang khususnya adalah
komputer, handphone. Nah, itu sebenarnya bisa di-imaging. Dan di-imaging itu dia akan memunculkan log data seperti ini. Ada timestamp-nya, ada proses yang berjalan. Proses list ini adalah proses yang sedang berjalan di memori. Nah, itu bisa semua ketahuan. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal dianalisis. Hubungannya apa dengan kasus kejahatan yang terjadi itu apa? Tuh. Ini lengkap ya. Bisa dicek emailnya, grafik atau file gambar-gambar yang bisa dicari, kemudian bisa mencari secara langsung ataupun berdasarkan indeks dan seterusnya. Nah, ini yang sulit ya memang ya. Ketika berhadapan bahwa ada data yang sedang berjalan di memori. Nah, bagaimana itu proses preservasinya? Nah, itu memang sulit. Nah, kalau mungkin data biasa ya, katakanlah seperti ini kan data biasa. Data yang normal sebuah sistem operasi Windows itu berjalan itu kan datanya ini. Nah, misalkan ada data encrypted. Nah, misalkan hadisnya misalkan yang pakai Mac itu ternyata dienkripsi. Jadi tidak bisa semua hard disk yang dari Mac itu mungkin bisa dibaca di komputer lain. Nah, itu bisa dari sini. Atau mungkin ketika sedang di remote ya, mungkin ada remote desktop-nya, di OS-nya atau apa. Nah, itu kan berjalannya di memori semua. Nah, itu sulit ya dianalisis itu sulit. Maka dari itu teman-teman ini harus paham ini. Misalkan kondisi seperti ini, cara analisisnya gimana? Kondisinya seperti ini, cara analisisnya di mana? Gitu. Nah, ini challenge tersendiri gitu ya. Nah, ada juga challenge yang lain karena setiap kasus kejahatan itu punya keunikan sendiri gitu ya. Artinya tidak semuanya itu sama gitu ya. Makanya seorang investigator itu pasti kalau yang sudah senior itu pengalamannya sudah banyak. Cuman biasanya kelemahannya apa? Ya di teknologi ini. Gitu. Di teknologi itu kan teknologinya mungkin sudah maju. Nah, negaranya ini yang masih pilih-pilih ya. Artinya mungkin di negara lain itu sudah banyak perangkat yang mendukung untuk proses ini teknologi seperti ini. Tapi di Indonesia masih sedikit. Gitu. Dan itu memang saya akui ya, karena di instansi kepolisian saja, anggaplah di Jember saja itu masih melimpahkan kasus kalau yang berhubungan dengan teknologi. Limpahannya biasanya kalau di Jember itu ke Surabaya karena di sana lebih lengkap. Nah, di Surabaya pun kadang melempar itu ke Polri ya, karena ada beberapa alat yang memang tidak ada. Gitu. Nah, kalau di luar negeri Kak, gitu Di luar negeri itu hampir segala sesuatu yang berhubungan teknologi itu sudah lengkap di sana. Tuh, jadi tidak sulit ya, enggak lempar-melempar jadi penanganan kasusnya lama itu kalau lempar-lempar. Gitu. Nah, bisa juga pakai FTK Imager. Nah, FTK Imager ini ada versi gratisnya ya. Gitu. Berbayar apa gratis saya lupa ya. Tapi bisa kok yang versi gratis. Sama-sama ingin ini ya, membuat imaging dari data yang ingin di image atau dibuat analisis lebih lanjut. Nah, itu bisa pakai FTK Imager. Gitu. Nah, ini prosesi dari identifikasi data di TKP ya. Misalkan ketemu komputer, nah itu diapain, kondisinya hidup diapakan. Nah, itu kayak yang dulu pernah saya sampaikan ya. Komputer hidup langsung dimatikan aja mungkin ya, atau digerakkan mouse-nya, screensaver, mungkin kondisinya sedang ngapain. Nah, pada prinsipnya tetap kalau bisa langsung dicabut dari power source-nya ya. Kalau bentuknya PC ya dari power supply dicabut langsung. Memang SOP-nya begitu ya, bukan karena apa. Memang begitu. Kalau data di close dulu diapain ya itu akan merubah kondisi ketika dia dianalisis ya. Kalau langsung dicabut enggak masalah. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Ini harus dicabut dan seterusnya. Oke, oh sudah ya. Ya itu sih mungkin ya untuk paparan preservasi data. Artinya preservasi ya berkaitan dengan collecting juga ya, collecting dan preservasi data. Artinya pengumpulannya juga berkaitan, kemudian pengamanan datanya juga berkaitan. Eksplorasi datanya kalau berkaitan dengan apa? Pengumpulan data itu ya challenge-nya macam-macam ya. Ya mungkin dari proses recovery-nya juga ada tantangan sendiri. Recovery itu maksudnya adalah proses menemukan data dari data file hasil imaging tadi ya, itu kan kita recover. Nah, itu apa saja? Ada yang terenkripsi kah? Atau mungkin ada data yang disembunyikan, steganografi gitu ya. Jadi kompleks sebenarnya kalau yang kaitannya dengan kejahatan. Soalnya kan kalau kejahatan kan yang dianggap sebagai tersangka potensial itu pasti akan menghilangkan jejak. Nah, kalau proses menghilangkan jejak kan kita harus sebagai penjahat lah, katakanlah ya, sebagai posisinya penjahat, kan harus ini punya trik khusus ya supaya susah di ini ya, susah di track ya, gitu. Nah, dari situ otomatis si investigator ya harus ini jauh lebih pinter ya. Katakanlah ada sebutan mungkin apa seorang penegak hukum itu jauh tidak pintar dibanding maling mungkin ya. Nah, itu kan ya enggak ya gitu juga. Tapi ada yang begitu ya gitu. Tapi ada. Artinya ya maling itu lebih pintar dari polisi gitu ya ada. Tapi ya enggak semua. Gitu. Oke, gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Belum ya. Oke. Kemudian untuk praktek ya. Sebentar, untuk praktek. Ini ada yang pakai ini. Pakai apa namanya? Linux, Pak. Linux. Siapa tadi Genta atau Nuzul ya? Saya sudah, Pak, sudah ada sih. Oke. Pakai Linux apa, Mas? Yang 18.4, Pak. Ubuntu ya? Ubuntu. Oke, enggak apa-apa. Mau di running dulu, Kak, Pak? Atau gimana? Boleh, boleh di run aja boleh. Sebentar, Pak. Oke. Oke, untuk modul bisa ini aja langsung akses di study ya. Jadi ini materi minggu kemarin sebenarnya. Iya, Pak, sudah diakses dan ada tugas. Ya, itu. Nah, ini ya. Nah, bisa diakses di sini modul. Jadi membuat imaging ya, masih berupa imaging belum sampai dengan analisisnya. Imaging sampai dengan proses preservasinya itu adalah untuk melakukan hashing ya. Hashing itu untuk memeriksa integritas file image-nya. Gitu. Jadi file image itu yang sudah selesai di imaging itu harus dilakukan proses hashing. Kalau di Linux itu dia pakai ini MD5 SAM bisa. Atau bisa juga SHA 256 gitu bisa. Nah, ini nanti bikin file hashing-nya itu jadinya gini. mybigfile.md5 nanti dia ketika dicek lagi, tinggal dicek aja MD5-nya itu sama enggak antara ini file yang image yang kita peroleh dengan file kopiannya gitu. Biasanya kalau untuk melakukan duplikat data itu kan harus dicek ya integritas datanya. Kalau nilai hash-nya sama berarti ya enggak ada perubahan, artinya bukti itu valid dan otentik. Oke. Nah, ini untuk imaging
saya ini aja ya, saya berikan langkah-langkahnya aja, nanti mungkin bisa dikumpulkan nanti 2 minggu ke depan ya untuk laporan imaging. Tuh, laporan imaging. Karena imaging ini lama, artinya ini kan dia akan melakukan proses imaging terhadap media penyimpanan. Nah, jadi misalkan yang mau di-image apa? Data di flash disk ya. Flash disknya 16 GB misalkan. Nah, itu kan butuh di backup ya. Sedangkan butuh backupnya itu lama, mungkin ada 1 jam gitu ya, atau berapa gitu. Tergantung kemampuan komputernya ya. Nah, itu kan lama, jadi kan nggak memungkinkan ya. Nah, jadi nanti silakan tinggal dipraktekkan. Nah, kalau pakai Linux ya, coba Mas apa ya? Mas Genta ya. Nggih, Share Pak. screen boleh, Mas. Oh, nggih, Pak. Siap. Oke, masuk ke Linux terus terminal ya. Share screen saya masuk berarti, Pak ya? Masuk ini, masuk. Oh, siap, Pak. Tinggal akses terminal itu ya. Coba klik DD spasi Oh, DB ya, Pak? DD Oh, delta delta DD spasi spasi strip help ya, enter. Oke, nah ini perintah dasar ini ya, penggunaan DD. Ini nggak iso di full no, Mas. Coba diataskan mungkin. Bentar, Pak. Tak coba ya dulu, Pak. Oke. Itu kan banyak ya perintahnya. Kok ini mentok segini, Pak? Ini aja kursornya dikeataskan itu, yang kanan, yang warna orange. Gini, Pak, maksimal. Oh iya, ini coba anotasi bisa nggak ya? Sebentar. Oh, nggak bisa ya. Coba kursornya di kanan bawah itu, Mas, yang ada orange-nya. Di scroll ke atas gitu. Gini, Pak. Kelihatan, Pak. Belum ini. Di saya masih no respon. Waduh, bentar, Pak. Jadi tadi kan bisa di ini ya, di scroll biar perintah DD itu nampil gitu. Ada apa saja. Gitu. Keluar ini, Pak. Masih loading. Laptop saya kentang ini, Pak. Oh. Atau gini, wes saya aja yang share screen ya. Saya ini iya, ada Pak. ini. Punya apa? Punya Linux Raspberry dipakai ini. Berarti setelah memunculkan DD help itu kayak muncul. Ya tinggal milih yang mau di imaging itu yang mana gitu. Kalau di komputernya Mas Genta berarti ya di ini aja pilih, misalkan local disk C yang mau di imaging ya berarti itu saja, atau local disk D atau flash disk. Nah, jadi dipilih direktorinya itu, Mas, yang mau di image. Gitu. Kayak misal count n gitu, Pak. Gimana? Iya, betul. Oh. Perintahnya ada di ini. Apa namanya, di modul ya. Ini ya, DD if dan seterusnya. Nah, if ini adalah, ini kelihatan, Mas. Study-nya di tampilan saya. Di study-nya Belum ya? belum saya, Pak. Belum, Tapi ini Pak. saya sudah download PDF-nya, tapi belum. Ini kelihatan sekarang ya. Kelihatan. Nah, ini kan DD if. Nah, if ini maksudnya DD if. adalah lokasi seperti kalau di apa namanya, di flash disk itu kan local disk F misalkan ya. Nah, kalau di Linux itu biasanya munculnya di direktori dev ya. Dev ini SDX ini bisa kadangkala SDA1, SDA2 dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dulu lokasinya. Kemudian off sama dengan my big file ini maksudnya hasil DD-nya. Itu. Ini enggak harus .image ya. Kalau DD itu biasanya bisa
mybigfile.dd itu bisa. Gitu. Ini BS ini adalah bloknya, kemudian ini lupa saya. Nah, ada di perintahnya di DD. Konversi atau convolution ini lupa saya. Ini biasanya ada synchronize dan asynchronous. Gitu. Nah, kelemahannya di DD itu proses imagingnya itu enggak ada progress bar-nya, Mas. Kayak loadingnya gitu loh. Jadi dia proses imagingnya kurang berapa menitnya itu enggak ada. Jadi kesannya kayak ngehang gitu ya. Padahal ya enggak. Gitu. Padahal enggak ngehang. Tapi di sini bisa pakai progress bar-nya pakai PV ya. Nah, PV itu diinstal dulu. PV min-n dev sdx, kemudian diikuti perintah dd-nya. Nah, nanti muncul yang progress bar ini. Kalau enggak ada itu, biasanya dia akan kayak ngehang, tapi sebenarnya enggak ngehang. Nah, kalau saran saya untuk prakteknya, coba silakan image dengan media penyimpanan yang kapasitasnya tidak terlalu banyak. Misalkan flash disk ya yang berapa? Yang 8 giga atau yang 4 giga atau yang 1 giga. Nah, itu cepat imagingnya gitu ya. Berarti ini Nah, tetap di running di Linux-nya berarti, Pak? tetap Mas. Kalau misalkan di Linux-nya ini kan kayak ada di file itu kan kayak ada home atau yang lainnya, Pak. Yang saya tanyakan yang dev tadi itu kalau misalkan diisi file dulu, terus kemudian di cloning, dikeluarkan ke versi itu gimana? Boleh, silakan. Boleh. Siapa aja? Gitu. Nah, itu nanti bisa di-set juga itu. Kalau ambil di virtual, mungkin harddisknya di-setnya berapa? 4 giga gitu ya, itu kan cepat juga. Kalaupun pakai flash disk kan juga ini ya, terdetek ya di OS virtualnya kan. Kayaknya kedetek deh. Gitu. Nah, itu bisa juga pakai itu. Ini saya enggak, Pak. Musuh nggak kedetek. Enggak kedetek. Coba yang kedetek itu apa kayak yang dibuat di virtualnya itu. Atau saya yang salah ya, Pak? Iya, biasanya kedetek itu. Saya ini Kalau posisi file Windows lagi tancap ke HDD sih, Pak. HDD eksternal. kalau ininya bisa dicek aja USB-nya di VirtualBox. Sampean cek satu-satu icon di kanan bawah VirtualBox. Itu kan ada. Icon kanan bawah. Oh, yang Yang gambar USB itu, Pak. coba itu belum di-mounting biasanya. Oh iya, Pak, belum dimonting. Oh iya, Pak, paham, Pak. Ya, Tinggal diklik kanan nanti mau pilih yang di mana yang mau betul. Sip. Siap. Betul. Siap. Nah, ini ya, saya contohnya pakai Raspberry di local server. Nah, ini DD ya. Karena ini sudah include di Linux ya. Ini kelihatan, Mas. CMD saya, command prompt. Lihat, Pak. Hampir sama kayak yang di Linux ya, Pak, ternyata. Iya, memang Linux. Nah, Iya, Pak. ini ya DD. Nah, ini perintahnya ya segini-gini aja sih, gitu ya. Perintahnya seperti ini, penjelasannya ya seperti ini, ya bahasa Inggris memang. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa browsing di internet, kurang lebih ya perintahnya ya kayak ngene rek gitu loh. Tadi mana tadi. Nah, sama kayak gini ya. Pada prinsipnya prosesnya adalah proses DD untuk imaging itu ya ini satu baris ini. Gitu. Jadi nanti nampilkan ini. Bisa tak copy gurung ya tadi. Nah, tinggal copy aja sih. Oh, enggak mau, Rek. Jadi harus ditulis ya. DD if. Nah, DD if. Nah, ini kan dev dan seterusnya kan harus dicek ya. Nah, kalau di Linux pakai fdisk ya. Fdisk min L. Depannya pakai sudo kalau masih belum root. Nah, bisa dicek ya. Nah, ini kan disknya ada di /dev/sda ya. Di sini saya punya flash disk ukurannya 16 giga. Nah, Crucial Blade dan seterusnya. Nah, berarti yang saya image bisa dari situ. Gitu ya. Atau bisa pakai micro SD yang lainnya. Ini ada sudah.
ukurannya 32 giga ya. Nah, itu boleh. Tinggal dipilih aja dd if /dev/sda misalkan. Nah, yang lainnya ini adalah off ini maksudnya outputnya gitu. Outputnya mau diberi nama apa gitu ya. Misalkan namanya apa? Imaging flash disk ya. .dd gitu ya. Kemudian BS apa tadi ya keterangannya? Lali aku. Nah, BS-nya itu ukuran standarnya segini, tapi boleh diubah-ubah kok. Nanti standarnya bisa dibaca-baca lagi ya. 65536, kemudian conf, no error, kemudian sin ya. Nah, ini tinggal di image ya. Dari SDA ini di image. Nah, saya nyimpennya di mana? Karena ini lokasinya di mana ini? Home ya. Nah, berarti saya nanti hasil file image-nya ada di home. Misalkan teman-teman kepingin nyimpan file image-nya di folder khusus, maka buatkan dulu folder khusus itu. Kalau sudah ada foldernya bisa di CD lokasi folder gitu ya. Berarti membuat direktori lagi berarti. Enaknya sih gitu biar enggak kehilangan jejak ya. Artinya, oh tadi nyimpen di mana ya? Gitu kan bingung. Nah, idealnya dibikin folder khusus, kemudian ceng direktorinya ke folder khusus itu yang barusan dibuat, baru dijalankan DD-nya. Gitu. Nah, ini DD dan seterusnya. Kalau masih dolar berarti harus ditambahi sudo ya. Gitu. Kalau sudah pager berarti kan sudah root, enggak perlu pakai sudo. Nah, gini sih, tinggal di imaging enter ya. Gitu. Oh, invalid. Mana yang invalid? Oh, komanya ya. Oke, ini berarti enggak usah coba ya. Nah, ini proses imagingnya jalan. Nah, artinya nanti 15 giga ini harus sampai selesai gitu ya. Saya batalkan ya. Memorinya sedikit soalnya. Di Raspberry sedikit. Nah, ini baru sekian, 200 mega ya yang berhasil di apa namanya? Di image gitu ya. Nah, ini ada ya, imaging FD hasilnya. Nah, ini masih sampai dengan berapa tadi? 15 giga. Jadi masih ditunggu sampai dengan selesai, biasanya setengah jaman. Gitu. Biasanya setengah jaman. Hasilnya nanti di sini. Kalau saya di home ya tadi nyimpannya. Gitu sampai dengan selesai di image. Nah, selesai wis. Nah, setelah selesai, lalu tahap berikutnya adalah melakukan autentikasi atau melakukan apa? Hashing ya. Saya sebutnya proses hashing. Kalau di Linux nggak usah install, ada MD5SAM. Coba tak cek di Raspberry ada enggak? Oh ada ya, di Raspberry ada. MD5SAM, kemudian diikuti filenya, kemudian diikuti nama hashingnya. Nah, misalkan gini, MD5SAM imaging ya, imaging FD. Nah, nanti ini akan saya buatkan nama baru, misalkan imagingfd.dd.md5. Nah, jadi ya, nah harusnya ada lagi nih. Nah, ini ya, imaging fd.dd.md5. Nah, nanti tinggal dicek aja ini data MD5 dari aslinya, ini ya aslinya, dengan ini sama enggak gitu. Kalau sama berarti ya ini apa namanya? Cocok ya. Cara ngeceknya gimana, Pak? Ya tinggal di MD5 aja. MD5SAM dari imaging ya. Nah, terus enter gitu ya. Ini muncul hasil MD5-nya. Nah, ini ya. Hasil MD5-nya ini. Kemudian hasil MD5 yang ini harusnya sudah sama dengan yang ini. Dengan yang ini gitu. Taunya sama gimana, Pak? Ya di cat aja. Nah, sama toh? Nah, kalau sama seperti ini berarti ini memang belum dimodifikasi. Kalau memang legal aslinya ya memang seperti ini gitu ya. Dapat dari proses
imaging barang buktinya ya begini. Nah, ini untuk tugas. Nanti satu kelompok 4 orang ya. Karena ini 40 ya, jadi ada 10 kelompok. Gitu, 4 silakan pilih sendiri aja ya, enggak apa-apa. Gitu. Siapa saja silakan. Maksimum 4 ya. Kalau ada yang tidak kenal ya kenalan, Rek. Oke, ini contoh di Linux ya. Sebelum lanjut ada yang bingung? Enggak lah ya, penak kok. Pak, Silakan. saya mau bertanya. Ya, monggo Mas Torik. Kan ini kan proses imaging ya, Pak. Apakah imagingnya itu menggunakan algoritma CNN, Pak? Atau misalnya kan biasanya kan algoritma CNN biasanya buat apa ya, menentukan aspek atau suatu objek lah, biasanya kayak mengenali suatu objek atau gambar itu. Betul. Enggak, Mas. Kalau image itu kan untuk CNN dan seterusnya kan untuk ini biasanya deteksi objek ya. Objek berupa gambar biasanya atau video biasanya. Kalau ini untuk ini sih lebih ke mirip ke backup ya, mirip ke backup data. Tetapi bukan untuk backup sebenarnya, untuk image. Jadi kalau image itu kan nanti kalau teman-teman dulu sering main game ya, kemudian sering pakai Daemon Tools ya. Nah, itu kan sama proses imaging. Misalkan main gamenya mungkin masih level berapa ya? Kalau di Need for Speed dulu saya mainnya sampai berapa ya? Itu kan ada lah, intinya ada step-nya ya. Nah, jadi ketika saya belum tahap berikutnya, saya save dulu image-nya supaya bisa dimainkan ulang. Nah, imaging itu sama seperti itu prinsipnya. Proses backup data, tetapi nanti hasil image itu bisa kita buka lagi di komputer yang lain. Gitu. Tapi bukan backup ya. Kalau backup itu kan apa ya? Kayak teman-teman ini ngopi data ke flash disk gitu. Itu backup. Nah, kalau di image itu nanti tampilannya sama dengan yang kita image, kita proses ini apa? Penyimpanan data imaging itu. Gitu. Nah, kalau CNN beda lagi. Kalau CNN kan sudah masuk ranahnya deep learning ya. Deep learning untuk program apa namanya deteksi objek biasanya. Misalkan ada mahasiswa nih, ini yang ikut kuliah saya ada 33 dengan saya. Nah, saya kepengen mendeteksi nih dataset saya sudah jelas 33 itu namanya ada semua. Nah, yang belum tahu apakah yang hadir sekarang ini sesuai dengan nama-nama itu atau tidak. Nah, itu pakainya CNN. Gitu. Mungkin gitu Mas Torik. Yang lain monggo silakan. Oke, saya kira sudah paham ya. Jadi proses imagingnya teman-teman hanya menjalankan ini perintah DD tadi ya di atas ya. Nah, ini saya scroll dulu. Mana tadi DD-nya? Oh, nggak iso ya. Di scroll. Nggak kelihatan, Rek. Ya, pokok itu ya tadi ya. Jadi DD intinya ini ya di S tadi itu ini berarti. Perintah DD ini dijalankan. Nah, kalau ada yang error tidak mengenali tanda koma dihapus saja berarti. Sampai dengan ini aja. Tapi no error ini wajib ya untuk untuk menghindari bahwa proses imaging itu gagal ya. Kalau gagal misalkan mati listrik atau apa itu imagingnya gagal gitu. Nah, itu no error. Berarti kalau no error itu angkanya enggak? Gimana? Kalau misalkan no error, berarti kan angka yang tadi Pak Tri dikasih contoh itu enggak berubah berarti kan? Enggak berubah gitu. Artinya mungkin no error ini apa ya? Kalau diibaratkan apa jenenge rek? Lek Doro durung mari iku apa ya? Istilahnya lali aku. Jadi kita download Error, ya. Pak. Bukan, maksudnya nama ininya, nama istilahnya gitu. Apa ya iku lali. Jadi File itu download. apa iki lali aku. Jadi ada file yang mungkin mengunduh 100 mega, tetapi yang Korup, Pak.
Nah, korup, betul. Korup. Data korup. Nah, Oke, itu siap. untuk meminimalisir itu saja sih, gitu. Data korup, gitu. No error. Jadi bisa jadi kan proses backupnya itu kan ini Pindahan. ada ininya, ada data korup itu tadi, gitu. Nah, itu untuk meminimalisir itu biasanya dipakailah parameter ini, gitu. Tapi bisa juga dengan yang lain ya, karena ini saya contohnya masih ini mungkin untuk DD versi yang terbaru ini sudah beda lagi ya. Makanya saya tadi kan saya suruh ini baca manualnya dulu ya di mana DD ya, DD help ya. Nah ini kan ini apa? Conf enggak ada ya. Nah conf sudah enggak ada malahan itu tadi. Oke. Oh ada, sorry ini langsung masuk ke ini append mode. Nah, untuk outputnya ada conf, not run juga bisa. Berarti ini disarankan malah ini, not run. Jadi tidak usah no error aja. Jadi dari tadi ini ya, sebentar. Nah, perintah saya kan ini. Berarti diganti aja not run gitu. Maksudnya apa not run? Nah, cari aja di Google. Gitu. Nah, karena memang basic perintah itu memang harus kita pahami dulu. Jadi misalkan teman-teman kepengen tahu fungsinya if itu apa. Nah, if ini kan adalah lokasinya, lokasi dari yang ingin kita image. Of ini apa? Ini adalah output filenya yang kita inginkan dari proses imagingnya. BS itu apa? Nah, dan seterusnya. Nah, itu harus dipahami gitu ya. Jangan sampai hanya tahu sekedar perintahnya saja. Maksudnya perintah sesuai dengan modul gitu ya. Gitu, harus paham. Nah, hanya ini ya, sudo ini sama MD5SAM. Proses hashingnya boleh pakai SHA-256 juga boleh. Tapi pada prinsipnya kan itu untuk ngecek integritas data tadi ya. Gitu. Gitu. Ada lagi? Hanya dua ini ya, saya kira tidak sulit. Tapi harus dua, artinya di Linux harus ngerjakan, di Windows harus ngerjakan. Nah, sekarang yang di Windows, ada yang mau jadi ini volunteer untuk install salah satu saja dari aplikasi yang saya sarankan tadi. Coba silakan, siapa? Komputernya ayo share screen, Rek. Waduh, sambil ngopi, Pak. Antuk aku, sering melekan soalnya. Siap. Ayo, coba yang ada koneksi internetnya mungkin kalau belum download berarti ya download dulu aplikasinya. Boleh pakai FTK Imager, boleh. Toh juga nanti kan downloadnya berapa sih ya? Enggak banyak kan. Silahkan. Kalau tadi saya nyoba download itu, Pak, dapatnya, Pak. Yang FE Enterprise itu, Pak. Itu apa aplikasi namanya? Yang mobile apa tadi saya? Mobile? Bentar, Pak. Kok enggak nge-share mobile? Itu loh, mobile edit forensik. Oh, mobile edit forensik bayar itu, Mas. Saya yang crack, Pak. Oh alah. Boleh, itu nanti ya, sik suwi ku rek. Oh, nggih, Pak. Sing HP ya. Ini masih file biasa sih. Pak mau tanya itu tadi Linux-nya pakai ini ya Pak, VirtualBox ya? Saya tak? Iya. Kalau saya enggak, Linux-nya saya pakai ini, apa namanya? Dual boot. Raspberry. Maksudnya aku pernah sih Pak, aku buat dual boot. Jadi komputer saya buat Linux sama Windows itu jadinya berat Pak. Makanya toh, kan aku ngomong kalau bisa jangan di VirtualBox. Mungkin minta bantuan laboran untuk ini menyediakan satu komputer yang bisa diakses remote untuk praktikum Linux gitu aja. Praktikum Linux dari Pak Triawan gitu. Saya kira enggak apa-apa. Nah, ini kan di remote, ini saya di remote ini. Soalnya komputerku kalau dual boot itu walaupun i7 ya, tapi lembut. Walaupun i7 Apalagi lembut. punya aku, Pak.
Makanya saya kalau pakai platform lain itu pasti mungkin kebetulan ya punya Raspberry ya saya sediakan sendiri di rumah gitu. Jadi kalau ngapa-ngapain ini buat ini riset sederhana lah gitu ceritanya. Gitu, pakai Raspberry. Kan murah kan Raspberry kan paling berapa? 500.000 ya. Ini yang Iya, lama tapi ini. kalau pakai Arduino, Pak, bisa nggak sih, Pak? Pakai Arduino kan itu microcontroller, Microcontroller bukan ya, Pak ya? bukan single board komputer ya. Jadi tidak bisa. Kalau microcontroller itu kan tugasnya untuk ini. Biasanya tugas tertentu ya. Kayak mungkin manage sensor ya, sensor untuk cuaca, ambil data Kayak buat cuaca. pendeteksi gitu ya, Pak ya, misal Iya. pendeteksi gas, beracun atau apa itu. Hmm. Nah, kalau Raspberry itu kan sama seperti halnya komputer, cuman memang dia arsitekturnya ARM. Jadi berbeda ya ARM dengan komputer yang kita pakai sekarang. Kalau laptop, notebook, dan yang lainnya itu kan arsitekturnya jauh lebih kompleks ya. Kalau Raspberry memang apa ya, kayak komputer tapi dipaksa kan lho, Rek. Komputer yang mini komputer, single board komputer, tapi memang dia dipaksa. Jadinya lebih fleksibel ya. Kalau dibuat seperti microcontroller kan juga bisa. Portnya sudah mendukung semua itu di Raspberry. Tapi harganya lebih murah mana, Pak? Raspberry atau Dengan apa? dengan yang Arduino itu kan? Yo murah Arduino, Rek. Ya soalnya kan kompleks yang Raspberry, Pak, soalnya. Iya. Soalnya konektivitasnya banyak. Fitur di Arduino itu bisa semua di Raspberry. Iya, iya. Jadi bisa silahkan untuk inilah di otak-atik teman-teman kalau hobi di perangkat atau apa bisa untuk riset sederhana, mungkin bikin IoT atau apa untuk edge computing mungkin untuk monitoring data pertanian, suhu atau untuk kayak Mas Torik tadi CNN mungkin pengen deteksi orang itu pakai masker apa enggak itu kan bisa pakai Raspberry. Tinggal nambahin kameranya aja. Kode programnya banyak di internet. Ya, intinya harus jalan aja sih, kita harus run kerja gitu. Iseng-iseng gitu. Mana ini yang Windows ini? Tidak ada yang jadi ini, apa namanya, volunteer ini. Install salah satu software yang saya share di WA Group, kemudian coba iseng-iseng melakukan imaging gitu. Nggak harus sampai selesai sih, bisa di apa abort di tengah jalan kayak saya barusan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sprone kopine si Cirek. Siapa? Mas Genta kah? Mas Torika yang mau jadi volunteer untuk simulasi penggunaan software imaging? Mau Sebenarnya pakai yang saya mana, tadi pengen, Pak. Cuma Pak, laptop saya buat Mitsubishi IRP. Jadi Walah. sambil nyambi. Oke. Yang free aja silahkan. Biar teman-temannya paham yang lain. Apa Mas Genta tadi? Yang recommended pakai apa, Pak? Yang recommended, sebentar saya cek dulu. Yang recommended saya sih FTK Imager, Mas. Coba, Mas. FTK Imager. Ya, tulisannya yang berbayar itu kayaknya. Nah, itu kayaknya bisa yang free di situ kayaknya. Kalau download now ada. versi ini langsung download now langsung aja. Sip, betul. Bener, Itu pakai bisa. email juga, Pak. Disuruh ngisi email lah. Iya. Oke. Ya, Kalau wis. ada mentahannya, Pak. Mentahannya ya dulu ning endi kurek. FTK Imager. Bacakan ngono tah. Nggih, Pak. Kalau ada. Di torrent sih. Ada biasanya di torrent. Ini saya kirim sambil ke ini aja ya. Di torrent tapi pakai proxy. Kalau enggak ke ini, ke blog di kampus itu. Saya juga cari-cari ini, Pak. FTK Imager. FTK Imager.
Kok kosong ya? Forensic toolkit. Encase, coba encase. Encase image. Aplikasi. Iya. Jarang wis, Mas. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ini saya lagi nyari juga. Jarang. Yang free aja sudah, enggak apa-apa. Oh, Yang ini free ngisi itu coba. dulu. Windows. Sebentar. Bisa semua sih, Clonezilla juga bisa. Monggo sudah. Tinggal di-download Clonezilla itu untuk pakai Linux ya, Clonezilla-nya ya. Yang Windows. Kalau yang Clonezilla ini tinggal download aja kalau yang Windows, Pak. Windows bisa itu Clonezilla, Mas. Ini yang di mana, Pak ya? Saya udah klik yang Clonezilla. Terus downloadnya ini di mana? Ada itu di sebelah kiri, Mas. Tapi saya baca itu Linux. Oh. Kalau yang gratisan memang semuanya Linux ya. Yang berbayar itu yang Windows itu. Kalau FTK Imager ini takutnya pas udah digunakan terus dalam jangka waktu berapa gitu, Pak? Ada ininya, bunyinya trial enggak? Kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Pakai aja, Mas, enggak apa-apa. FTK ini lagi itu ya. Saya download, Pak. Iya. Disuruh ngisi email, Pak. Jadi mau saya isi dulu. Oke. Ini data fake apa data real, Pak? Apanya? Yang ngisi. Fake aja kalau data itu. Oh, fake aja. Fake aja. Saya biasanya gitu. Kalau untuk administratif jangan pakai data asli. Fake aja. Siap. Apa iki ono burene telepon. Nanti wis, Bu. Oke, sambil nunggu Mas Genta, mungkin saya share dulu terkait dengan ini untuk tugas ya. Tugasnya tapi terkait dengan ini ya, proyek karya dari teman-teman semuanya nanti. Yang prioritas saya sebenarnya proposal ya. Jadi nanti di UTS ya, ini kan sudah saya tulis. UTS teman-teman ini harus membuat progres target ya. Misalkan harapan saya nomor 1 itu adalah bisa tersusun terkait dengan proposal TA. Terserah mau pakai topik apapun boleh, gitu ya. Ini harus dilaporkan di saat UTS dan dipresentasikan. Nah, yang pertama adalah luaran karya yang berupa proposal. Ini yang teman-teman yang kemarin sudah proposal, ya enggak usah bikin ya. Kayak Mas Nuzul kan sudah ya. Nah, bisa mungkin yang belum sempro ya maksud saya. Nah, nanti silakan dilengkapi tabelnya, topik atau tema yang atau judul yang mau diambil apa diisi. Kemudian latar belakangnya apa, kok bisa mengambil topik itu.
Kemudian fakta-fakta atau data-datanya apa sih yang mendukung untuk diambil? Mungkin problem ya, fakta tapi terkait dengan problemnya yang melatar belakangi bahwa topik atau tema itu cocok atau untuk diambil itu tertarik ya mahasiswanya. Kemudian penelitian sebelumnya yang kaitannya sama dengan topik yang mau diambil, penelitian sebelumnya ya paling tidak minimal 5 lah gitu ya. Di review kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga di topik atau tema ini bisa jelas ya, gap-nya itu jelas. Artinya dari kekurangan itu penelitian yang akan dikerjakan oleh teman-teman itu bisa melengkapi. Kemudian tujuannya apa untuk ini topik atau tema ini tujuannya apa? Kemudian untuk hipotesis ini maksudnya adalah apa namanya pemikiran sederhana teman-teman. Misalkan kayak tadi itu ya, saya punya hipotesis bahwa semua mahasiswa yang berada di gedung sesi adalah mahasiswa TI. Itu kan hipotesis ya. Artinya belum jelas apakah hipotesis itu benar atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan juga di situ. Selain itu juga bisa bikin yang kedua, bikin diagram fishbone yang menunjukkan sebab dan akibat. Pakainya toolsnya software Xmind. Itu bisa dipakai. Ya, itu untuk terkait dengan proposal. Jadi belum lengkap sih. Nah, paling tidak di UTS sudah nyusun ini saja sudah bagus ya kalau menurut saya. Untuk yang kedua terkait aplikasi. Jadi kalau teman-teman mungkin untuk proposalnya belum siap atau mungkin sudah sempro atau apa, nah boleh pakai pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi sebisa mungkin untuk mendukung tugas akhir juga. Jadi tidak nambah beban pekerjaan ya, yang seharusnya tugas akhirnya difokuskan malah tidak fokus di situ. Nah, untuk aplikasi bebas ya, baik yang berhubungan dengan forensik atau tidak, atau apapun itu boleh. Baik proposal maupun pembuatan aplikasi ini sifatnya individu tugasnya. Nah, silakan bikin BPMN, Business Process Modeling Notation ya, dari rencana aplikasi yang mau dibuat. Kalau dulu itu kan trennya flowchart gitu loh ya, Rek. Nah, kalau sekarang istilahnya berganti lah, jangan flowchart ya, BPNN ya, BPNN. Bikinnya bisa pakai tools, bisa key modeler atau Modelio. Kemudian bikin use case atau sequence diagram dari rencana aplikasi itu, dari proses bisnis yang sudah digambarkan di nomor 1 kan sudah jelas ya. Tinggal use case-nya apa? Misalkan ada berapa pengguna sistem. Terus pengguna sistem itu bisa mengerjakan atau bisa melakukan proses apa saja di sistem. Nah, itu digambarkan di sini. Kemudian gambarkan desain database, bisa pakai MySQL Workbench atau yang lainnya mungkin. Dan yang terakhir desain interface ya, tampilan gitulah intinya. Tampilan bisa pakai Figma ya. Cari Figma di internet ada gratis, pakai yang gratis saja bisa di ini. Nah itu aja sih mungkin untuk luaran ya. Nanti saya tagih di UTS karena ini sudah idealnya sudah pertemuan 3 atau 4. Nah itu nanti UTS harusnya sudah selesai lah kalau untuk melaporkan progres karya ya. Gitu, Pak. Pak, ini sudah saya download, Pak, tinggal install aja. Oke, install sudah. Yang akses data FTK Imager itu kan, Pak? Ya, sip, betul. Betul itu. Iya, Pak, ini masih akses proses install. Masih proses install, oke. Nah, itu terkait dengan UTS. Ini sudah terbuka, Pak. Oke, silahkan bisa di testing, Mas. Nah, Saya sudah lama juga itu enggak pakai FTK. Ini, Sejak Pak. kuliah S2. Iya, betul. Masuk di file create new evidence kalau enggak salah. Create This image. ini, Pak. Nah, itu ya.
Terus pilih yang Fisikal. fisikal. Ya, fisikal, cari drive-nya. Misalkan apa itu? Ojo sing SSD rek 100 giga. Waduh. Ntar Pak, saya nyari tumbal dulu Pak. Kan cuman backup aja, kan enggak masalah. Iya. Nah, itu ya. Jadi untuk FTK hanya bikin disk imaging. Nah, itu disk imaging. Terus pilih direktorinya mana yang mau di image. Cancel dulu aja, Mas. Nah, ini Pak, sudah Ya, Pak. sip 15 ya, itu di finish. Nah, itu disimpannya di mana? Add. Maksudnya di folder apa ngono, Mas? Ya, DD aja nah, DD aja, Pak, formatnya. Nah, case number-nya apa itu? Anggaplah apa? Imaging, flash disk Genta gitu. Case number berarti nomor 1 misalkan. 1 gini aja sudah Pak. 1 ya. Terus ini jumlahnya berapa? jumlah yang dari jumlah tadi. barang buktinya. Kalau 1 ya 1. 1 aja sudah Pak. Deskripsi unik ya berarti keterangannya. Maksudnya gini ya, imager, flash disk, Genta gitu boleh. Ya. Terus Terus yang ini examiner ya sampean sing jadi investigator. Genta. Catatan kalau butuh ya ditulis, kalau enggak ya next saja. Nah, itu ditaruh di mana hasil imagingnya nanti. Nah, bisa di data, bisa di mana gitu. sudah Pak, di-download. Oke. Itu Terus yang ini Pak, imaging file. Oh, hasil ininya tadi kayak output imagingnya apa? Mau dikasih nama apa? Imager.dd ya. Ada dd-nya tadi soalnya. Gini Pak. Oke, sip. Finish akhirnya. Oke, finish. Terus di start aja Pak. Di start, betul. Paling enggak kalau yang mau di image 15 berarti harus punya kapasitas penyimpanan yang free 15 GB. Ya punya saya 16 Pak. Oh iya mantap, entek marine. Gitu. Enggak apa-apa Mas, nanti kan tapi bisa ini kan larinya ke download saya itu kan Pak. Larinya ke download, bukan kalau ke download masuk ke SSD kok Pak. Soalnya ini biasanya buat install ulang. Iya, nah itu kan destination ke ini file sih. Gitu. Kalau yang ini sudah versi data, kalau yang di Linux berarti kan kayak versi mentahnya gitu kan berarti Pak. Kita pakainya pakai pakai coding lah ibarat. Iya, betul. Kalau di Linux pakai ini sintak ya. Iya, pakai sintak. Kalau di Windows mudah, tinggal klik-klik tok. Iya sih Pak. Tapi walaupun mudah ya, kadang-kala itu mahasiswa itu tidak teliti loh. Baca-baca tadi itu satu-satu itu kadang enggak. Next. Biasanya saya gitu Pak. Next iya. Langsung next. Butuh dibaca itu. Gitu. Ya, jadi intinya gitu. Nah, nanti dilanjutkan aja Mas Genta dan juga teman-teman yang lain. Imaging ya. Silakan mengimage salah satu drive mungkin ya, media penyimpanan, kalau bisa yang kapasitasnya kecil aja biar proses imagingnya cepat ya. Kemudian nanti dicek proses integrasi datanya Mas. Bukan integrasi, integritas keasliannya dengan cara di hashing tadi. Yang seperti contohnya Pak Triawan tadi. Ya. Nah, kalau di FTK kayaknya ada sendiri fitur hashingnya. Itu ya. Hashingnya di PDF-nya Pak Tri ada Pak? Saya takut lupa. Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Kalau di ini nggak ada. Kalau di mana? Di Windows nggak ada. Kalau di Linux ada, Mas. Ada ya, Pak. Di Linux ada. MD5 SAM-nya ada. Di praktikum modulnya ada. Siapa? Gitu. Nah, nanti ketika ada kesulitan terkait tugas ini, nanti bisa disampaikan aja di WA group biar teman-temannya juga tahu. Jadi saya malah senang ya kalau ada yang tanya itu malah berarti kan memang antusias gitu. Yang saya jelaskan itu ada yang memahami gitu. Kalau enggak ada yang tanya ini yang bingung saya. Apa dong enggak bingung kabeh ta apa enggak pernah gatekne gitu. Gitu. Oke, sambil nunggu saya presensi dulu ya. Guru ngabsen, Rek.
Oke, Pak. Oh, ini saya stop sharing apa gimana? Stop sharing juga boleh. Nggak apa ya, Pak. Nanti Ya. tunggu hasilnya aja. Oke. Pokok intinya gitu sudah. Imaging, siap. enggak sulit kok. Cuman klik-klik aja. Yang sulit nanti mungkin di analisisnya ya. Analisis. 14. Oke, ini reservasi data ya. Oke, coba di share screen. Desi Adinda Putri. Hadir, Pak. Hasbullah. Rizal. Zainur Rizky. Hadir, Pak. Rizal, Pak. Rizal Abdurrahman. Rizal, oke. Zainur hadir Iya. ya. Turun di presensi ini. Nah, Nuzul. Hasbullah hadir, Pak. Ada, Pak, ada. Siapa tadi? Hasbullah hadir. Dedi Irwanda. Hadir, Pak. Aswa Salsabila. Hadir, Pak. Alif Faiz. Galang Andaru. Hasbullah hadir, Pak. Di atas. Apa rek? Galang Andaru. Hadir, Pak. Hadir. Oke, nanti yang terlewat saya panggil ulang. Tegar Dwi Prayuda. Hadir, Pak. Mutiara Rizky. Hadir, Pak. Moh Afton Ilman. Rinaldi Nur. Tito Alif. Hadir, Pak. Tito Alif ya. Pradana Andra. Pak Rinaldi hadir, Pak. Pradana Andra. Moh Husaini. Hadir, Pak. Ananda Mario. Fahim Dwi Fahim ada, Hadi. Pak. Ada, Pak. Fauzi Adi Saputra. Hadir, Pak. Edi Erwanto. Hadir, Pak. Lemes teman. Karin Ditya. Ada, Pak. Dimas Arya. Hadir, Pak. Karin, ada, Pak. Apa? Karin hadir, Karin. Ada. Oke. Oh, ngeheng rek. Bareng-bareng lah. Iya, Pak. Genta. Hadir, Pak. Hadir. Tia Monika. Hadir, Pak. Isbat. Riko Rastra. Hadir, Pak. Putu Nirvanda. Lalu hadir, Pak. Fahmi Wildanil. Hadir. Ferry Akib. Hadir, Pak. Torik. Hadir, Pak. Arifatur Rahman. Mawan Eko. Hadir, Pak. Dewangga. Muhammad Haris hadir, Pak. Oke, Muhammad Haris hadir. Ahmad Gilang. Hadir, Pak. Adif Aditama. Hadir. Rudi Wahyu Wirawan. Hadir. Muhammad Bagas Firmansyah. Zainul Mustafa. Hadir, Pak. Muhammad Rafli. Oke. Ada yang belum dipanggil? Hasbullah, Alif, Afton Ilman. Hasbullah, Pak. Hadir, Pak. Hasbullah hadir. Alif, Afton Ilman, Pradana, Ananda Mario. Siapa? Pradana, Pak. Pradana hadir. Ananda Mario Isbat.
Arif Fatur Rahman, Bagas Firmansyah, sama Rafli. Adakah yang belum? Oke, hadir ya. Oke. Ini masih Mas Bur- proses, Pak. Oke, Tinggal ya dikit gitu sih, Pak. sih. Pokok intinya untuk FTK Imager, kalau kredisnya selesai nanti tinggal dicek integritas MD5-nya itu ya Mas. Kalau sudah dicek integritasnya tinggal disamakan. Cek Disamakan itu integritasnya itu lewat aplikasinya juga, Pak. lewat FTK Imager coba. Kalaupun tidak ada berarti pakai apa ya? Di Windows mungkin ada Mas. Di Coba. Windows, Pak. CMD ya, coba cek. Iya, Pak. Saya buka CMD dulu, Pak. CMD terus langsung MD5 Zoom. MD5 Zoom help gitu. Oh, enggak ada, Rek. Ada ya, Pak. Ya, enggak ada. Mungkin pakai ini yang serupa lah dengan MD5 SAM gitu, Mas. MD5 SAM di Windows gitu. Kalau enggak nanti saya oper ke itu aja, Pak. Data imagernya saya taruh flash disk saya hubungkan ke mana? Ke Virtual Linux-nya, Pak. juga bisa, Virtual. ya. Itu nanti bisa dicek. Gitu. Intinya yang tidak menyebabkan data hasil image itu perlu diupload misalkan. Kan di internet banyak itu MD5 cek hash data kan banyak. Nah, jangan pakai itu, pakai yang sudah ada aja, enggak perlu upload gitu ya. Kalau upload kan 15 giga upload kan yo mateng, Mas. Gitu. Walaupun koneksi kampus, koneksi dewa, tapi ya janganlah. Iya, Pak. Gitu. Enggak, Pak. Pakai Linux saja sudah di porting aja dari flash disk, nanti dibaca, tinggal di MD5 SAM-kan. Oke. Gitu mungkin ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Jadi itu ya progres ya. Nanti saya tagih di UTS. Jadi ini masih pertengahan sebelum UTS, sekitar kurang 3-4 minggu lagi. Nah itu. Kalau untuk kuliah pengganti kapan kira-kira? Atau enggak usah? Saya sih manut aja. Ada kesepakatan mungkin mau minggu ini atau minggu depan. Tapi kalau minggu ini saya hari Sabtu full ya acaranya. Jadi enggak bisa. Paling besok atau minggu depan. depannya nggak apa-apa, Pak. Kapan itu? Nanti inilah Minggu depan nggak Genta apa-apa, ya. Oke, Genta Pak. mungkin inilah koordinir teman-temannya. Oke. Kapan kira-kira? Saya insya Allah free lah. Sabtu saya juga enggak bisa soalnya, Pak. Ya, Sabtu udah bisa saya banyak. Iya, sama, Pak. Bisa Bapak aja. Wes. Kalau saya bisa nanti teman-teman ada kuliah. Nah, itu kan yang repot. Gitu. Tapi Bisa, kayaknya bisa kalau Bapak aja sebenarnya dapat dilihat ilmu. dari yang kemarin-kemarin tuh, Pak ya, saya sempat kaget sih. Mungkin Iya. terbiasa sempat yang malam itu kan, Pak, yang kuliah malam. Jadi waktu ini jam 9 loh kuliah ternyata aku gitu. Kalau misalkan pengganti, kalau misalkan enggak apa dan teman-teman sepakat atau gimana ditaruh di malam tapi nggak terlalu malam juga enak sih, Pak. Soalnya kan kemungkinan nanti lagi ada yang santai di rumah atau lagi di mana gitu. Jadi nggak terlalu bingung waktunya kan, Pak. Kalau di pagi hari kan takutnya ada kuliah-kuliah yang intens di pagi hari gitu. Boleh kurang sih. lebihnya gitu sih, Pak. Boleh ya, saya jam inilah yang enak sih sebenarnya setelah maghrib bisa atau setelah Isya ya jam 7 malam juga bisa. Ya nanti disepakati aja, kalau sepakat tinggal di ini aja sampaikan di WA Group. Tuh, minggu depan Pak, misalkan hari Rabu jam 6:30 gitu. Ya enggak apa-apa silahkan. Saya siap mengikuti, apalagi kalau malam ya free ya saya. Kalau siang memang kadang ada kuliah, kadang ada ini acara lain gitu. Boleh sih. Ada lagi mungkin? Sudah? Apa-apa Sudah, saja los, Pak. Wus. Apa-apa los. Yang penting dapat ilmu, los. Pak. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman enggak punya akses ke Linux, mungkin bisa ini minta tolong laporan untuk install di lab. Cuman sebisa mungkin untuk proses
imaging dan seterusnya itu ada yang menggunakan identitas kelompoknya. Jadi misalkan tadi ya file image-nya ada Genta ya berarti kelompoknya Mas Genta gitu, dan juga teman-teman yang lain. Jangan sampai file image-nya sama persis dengan kelompok lain. Biasanya itu tidak saya nilai gitu ya. Pakai identitas yang unik yang bisa melambangkan kelompok itu sendiri. Pak mau tanya Pak. Ya, monggo Mas. Ini kan sudah selesai Pak. Terus ini ada tulisannya sektor count. Sektor count itu ada yang 5 hash, terus komputer hash sama report hash-nya itu sama Pak. Ya itu di share screen aja coba. Ya itu biasanya ada hashing-nya di FTK memang. Di share screen coba Mas. Bentar Pak. Nah, kalau itu ini ada Pak. Berarti nah itu benar MD5 hash itu. Aduh, bentar Pak. Nah MD5 hash, SHA, nah, ini 256, SH1. Nah itu kan match itu adalah proses pencocokan Mas. Oh. Gitu. Jadi kalau sudah cocok hash-nya antara yang compute hash ini adalah hasil komputasi hash-nya dari imager flash disk dengan report hash. Report hash itu adalah proses pengecekan hash-nya. Berarti dari tugasnya itu implementasinya hampir sama kayak ini, cuman lebih ditaruh di Linux berarti Pak? Enggak, ini aja sudah. Enggak perlu ini pakai aja. Linux berarti. Oh, enggak perlu pakai Linux. Berarti iya, pakai ini sudah bisa, sudah. Nanti yang bisa. Tinggal yang penting ininya Pak. Betul. Yang penting bisa menunjukkan ini. Nah, ini malah banyak ini hashing-nya, ada SHA juga. Iya, Pak. Baru nanti setelah ini sudah selesai baru dijadikan laporan gitu, Pak. Iya, betul. Ini terus, sudah selesai sudah. Analisisnya Analisisnya paling ini aja sih, apa namanya? Kira-kira apa saja kontennya yang di situ. Tapi sebenarnya belum sih. Baru sampai tahap itu. Berarti ini hashing. Kalau misalkan sudah gini gimana Pak? Apakah disebut itu sudah selesai apa harus coba ya, di Linux sesuai dengan ini aja. Tahap yang tadi di slide saya itu kan ada proses identifikasi yang mau di imaging apa. Nah, dikasih penjelasan. Terus kan ada tahap apalagi collecting ya, datanya kira-kira apa saja. Terus preservation. Preservation ya datanya proses imagingnya dan proses cek hashing-nya tadi. Gitu. Kalau preservasi hanya dua itu. Proses imaging dan proses hashing gitu ya. Hashing karena kan barusan saya lihat ya Pak. Ini setelah ada proses yang imaging itu sudah selesai, kemudian ada tabel lagi tuh kayak munculin verifikasi report hashing. Jadi itu kayak diverifikasi mulai dari 0 sampai sekian-sekian gitu, Pak. Itu apakah itu juga sudah disebut dengan proses hashing-nya, Pak? Proses hashing-nya ya yang ini, sudah proses hashing ini. Oh. Yang digambar yang sekarang share ini. Oh, sudah gitu. Kalau ini sudah muncul berarti ini kan sudah valid ya. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan ada perubahan ya, perubahan data misalkan datanya diotak-atik, data hasil image-nya misalkan. Nah, itu nanti akan berubah itu. Nah, untuk mengotak-atik bisa pakai apa ya? Kalau di Linux ada namanya software autopsy. Gitu, autopsy. Kalau di Windows harusnya bisa sih pakai FTK Imager harusnya. Nampil enggak direktori hasil imaging-nya, Mas, kalau dibuka? Close, kalau di close gimana ini? Waduh, bentar, Pak. Nah, harusnya nampil itu di kayak Windows Explorer gitu. Oh, kan bisa dicek, dianalisis. File jangan di close. Bentar, Pak. File terus add image disk-nya itu tadi kan bisa dianalisis. Berarti setelah yang di close itu langsung keluar filenya itu tadi, Pak ya? Ini tinggal. Nah, itu file add yang ini, Pak. Ya, add evidence item. Terus image file. Oh, image ya. Image, betul image. Nah, mana tadi? Di download berarti. Iya, download. Wah, ini Pak, banyak sekali Pak ternyata. Iya, semuanya. Itu berarti partisinya per image berapa sampean tadi? 1 berarti ya. Kalau 15 berarti 1 giga, Mas, biasanya. Oh. Totalnya berapa itu? Ini satu-satu tapi Pak ya? Iya, bisa di-set kok itu sebenarnya.
Terus ini Berarti saya coba yang mana? coba satu aja yang 001 coba. 001. Ini Ya Pak itu. ya. Ya, Terus finish. finish. Oke. Nggak Image bisa nih Pak. version file. Kok TXT masih nggak iso. Apa all attached device apa ya? Bentar, Ya Pak. image lagi. Tapi yang ini akhirannya DD. Ini Pak yang akhirnya jadi. Apa semua DD02. ya? Masa semua? Enggak, Saya coba maksudnya dulu. dipilih semua, bisa enggak? Enggak Oh bisa ini ya? Pak. Oh Nggak iya itu bisa. bisa. Iya, enggak bisa. Nggak Nah bisa. itu ada keterangan terkait dengan itu kan ini yang sebelah kanan sendiri itu adalah stringnya, sebelah kiri adalah heksadesimalnya, sebelah paling kiri adalah lokasi di memori. Yang ini. Oh yang ini apa? String itu. Oh Ya. ini Pak. Nah, ya, kalau yang tengah itu 9754 dan seterusnya itu kan heksadesimalnya. Oh ya, terus yang kiri 0020 itu baru yang Lokasi alamat itu. Nah, itu bisa dicek sebenarnya dari situ. Coba diklik evidence tree itu. Plusnya diklik apa isinya? Kiri-kiri. Nah, plusnya kan ada itu. Paling bawahnya. Ini bawah. Pak. Nah, klik. Nah, itu kan ada unallocated space. Berarti ada apa itu? Ada space yang kosong ya? Iya, Pak. Di situ. Nah, itu bisa bisa dianalisis lah. Nah, kalau untuk nampilin teksnya saja yaitu tinggal klik kanannya atas. Yang ini, Pak. Oh, yang ini, Bukan, Pak. kanannya kacamata. Nah, itu teks, artinya hanya stringnya aja yang nampil. Coba diklik aja, nggak apa-apa. Enggak nampil. Ya itu, Pak. Enggak nampil dia. Apa gara-gara file listnya ini ya, unallocated. Ya itu, Pak. Hanya untuk viewer aja sih itu. Gitu. Hanya untuk viewer saja. Ya mungkin nanti bisa saya coba-coba lagi, Pak. Ya, bisa dicoba-coba. Saya kira bisa ini all in one gitu ya, bukan separuh-separuh ya. Ini separuh-separuh ini. Gitu. Kalau di DD itu harusnya ini bisa semuanya gitu, Mas. Artinya tidak satu-satu kayak gini. Nah, itu Pak, saya juga penasaran apa ini, Pak? Bukan ya, Pak? Coba aja. Oh iya, itu. Sip. Ada 2 partisi, Mas. Iya, Pak. 3 sih, Pak. Oh, kalau di flash disk sama SSD, not responding, Pak. Aplikasinya. Oh, not responding, maca file akeh iku berarti. Iya, mungkin, Pak. Proses baca filenya. Oke, itu sih bisa ditambahkan terkait dengan konten ini ya, medianya yang mau di-imaging apa, terus ditambahkan proses imagingnya, dan yang terakhir cek integritas data dengan proses hashingnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi atau ada yang kurang jelas mungkin dari teman-teman? Silakan. Pak, saya semisal ngirim buku mengenai forensik atau PDF buat referensi, boleh Pak di grup? Boleh dong. Di grup itu kan untuk belajar ya. Jadi saya pun sebenarnya masih belajar, belum pinter lah intinya. Boleh ya. Kita inilah jangan close berpola pikir tertutup, artinya tidak kalau ada temannya punya ide atau apa, kita tetap harus menerima dan seterusnya. Nah, tentunya nanti bisa sharing bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak tertutup lah gitu intinya. Boleh Mas Torik atau Mas Genta juga enggak masalah. Yang rajin itu Mbak Mutiara itu dari kemarin. Bagus itu. Enggak apa-apa. Yang aktif aja enggak, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Silakan, Mbak. Saya coba cari referensi di perpus mengenai forensik digital ini. Kok enggak nemu ya, Pak? Mosok.
Iya, Pak. Ini rata-rata banyak Referensi yang apa? TA, ta? iya. Ini TA rata-rata banyak yang jarang enggak. memang. Iya, jarang. Biasanya yang bimbingan forensik ke saya biasanya. Yang ke saya itu paling hanya 1 apa 2 gitu. Saya kalau bimbing sulit sih, Mbak, soalnya. Jadi apa namanya? Jarang yang ke saya gitu. Coba itu Mbak di Cendekiawan, Google punya Google itu loh Pak. Atau di ini Mbak, di repository.unmuh.jember. Jangan di perpus, maksudnya di repository.unmuhjember.ac.id. Jenengan sampean ini aja apa? Ketik kata kuncinya aja. Oh, gitu. Baik, Pak. Forensik Terima itu kasih. aja. Oke. Silakan kalau ada lagi. Cukup ya. Nah, oke. Kalau sudah cukup, nanti kalau misalkan ada lagi bisa disampaikan di WA Group. Oke, untuk perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.